Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pendengar, penglihat, pirsawan, seluruh tanah air yang saya cintai. Hari ini adalah hari yang besar sekali artinya bagi kehidupan seluruh kaum muslimin, yaitu bulan mengerjakan haji. Kita telah tahu beberapa hari yang telah lalu masih berduyun kawan kita, teman sebangsa kita dari seluruh tanah air Indonesia, sejak dari Sabang sampai ke Merauke, pergi mengerjakan haji ke Mekah. Dan kebetulan pemerintah kita pun baru saja membeli 4 buah pesawat 747 Boeing yang diberi nama dari kota-kota kita yang besar, City of Jakarta, City of Bandung, City of Surabaya, City of Medan. Itu semuanya sekarang telah kita pergunakan buat mengikuti jamaah haji, akan pergi berangkat mengerjakan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah yang suci itu, di tanah yang sudah lebih daripada 14 abad menjadi kecintaan kita, yang hati kita terpaut kepadanya. Allahu Akbar. 5 kali sekurang-kurangnya sehari semalam kita menghadapkan muka ke sana, menyatukan hati dan pedoman hidup dan tujuan hidup seluruh kaum muslimin yang pada masa ini sudah tidak kurang jumlahnya daripada 1 miliar di seluruh dunia ini. Pada tahun ini dari tanah air kita kabarnya konon tidak kurang daripada 75.000 orang yang naik haji, laki-laki dan perempuan, dari segala pelosok, dari segala pulau. Tuan-tuan yang terhormat, inilah panggilan yang istimewa yang menggugah hati tiap-tiap orang yang beriman. Dia menjadi rukun kita dalam beragama yang kelima. Sesudah mengucapkan syahadat, kita mengerjakan sembahyang 5 kali sekurangnya sehari semalam. Sesudah itu kita mengerjakan puasa bulan Ramadan sebulan di dalam setahun. Sesudah itu kalau kita mempunyai kesanggupan, kita mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kita apabila nisabnya sudah sampai. Yang kelima, kita naik haji ke Mekah. Tuan-tuan, saudara-saudaraku kaum muslimin, menggetar dalam jiwa kita seruan buat mengerjakan haji ini. Ada orang mengatakan, kita tanyai, apa saudara belum hendak naik haji? Dia menjawab, belum ada seruan. Padahal kita sudah diseru. Sejak dari zaman Nabi Ibrahim kita yang beriman telah diseru. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan aw rukbanan wa ala kulli dambin ya'tina min kulli fajjin amiq. Beri pernyatalah kepada seluruh umat manusia agar dia pergi mengerjakan haji. Berjalan, boleh berjalan kaki kalau sanggup. Rukbanan, boleh naik kendaraan kalau sanggup. Datang dari segala pelosok, min kulli fajjin amiq, dari tempat yang jauh-jauh. Apabila saudara-saudara sampai ke Mekah, akan saudara lihat sendiri bahwa seruan ini hidup dalam hati seluruh mukmin di seluruh dunia ini. Dari Afrika, dari Eropa pun. Saya sudah 2-3 kali pergi melihat orang-orang dari Eropa, dari Cina, dari manapun orang datang. Berlain-lain bahasa yang dia pakai,
Tetapi apabila dia sudah sembahyang di Masjidil Haram, satu bahasa yang dia pakai. Berlain-lain warna kulit. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit merah seperti orang Indian, ada yang kulit kuning seperti orang-orang yang disebut kulit kuning dari Cina atau dari Jepang. Ini berkumpul. Orang tawaf keliling Ka'bah. Kita melihat warna-warna kulit yang bermacam-macam. Kita mendengar segala macam bahasa. Tapi sama sekali disatukan Tuhan dalam satu aqidah, satu kepercayaan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan, para pendengar, pencinta agama yang saya cintai pula. Ini mengesan di dalam hati bahwa bilangan kita di dunia ini tidak kecil. Ya, kadang-kadang bermacam-macam percobaan yang datang. Tetapi percobaan itu akan menguatkan iman kita belaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dan jadi intisari daripada mengerjakan haji itu ialah wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti, tertegun di Ka'bah. Di Arafah. Sejak dari tergelincirnya matahari sampai waktu asar habis. Saudara-saudara, terbayang dalam mata kita sekarang. Beribu-ribu khaimah terpasang di tengah lapang yang sangat luas. Dan suara itu mendengung bersemongang ke langit. Apatah lagi setelah ada radio sekarang ini. Labbaik. Allahumma labbaik. La syarika laka. Labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika laka. Tuhanku, labbaik. Aku datang memperkenankan panggilanmu ya ilahi. Ini arti labbaik. La syarika laka. Tak ada sekutumu dengan yang lain. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Segala puji-pujian, segala nikmat yang kau turunkan, segala kerajaan dan kekuasaan engkau yang punya. Ini mendengung di seluruh Arafah. Di situ akan Tuhan rasakan bagaimana nikmat hati kita sebagai Muslim. Muslim yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, lahir dan batin, dulu, sekarang dan nanti, terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang mencengangkan lagi, yang mengharukan lagi apabila kita mengerjakan wukuf itu, pakaian sama, sehelai selendang menutup kita punya badan sebelah kiri, bahu sebelah kanan terbuka. Sehelai-helai kain untuk penutup aurat kita, tapi tidak boleh satu juga yang disarung, bersarung, tidak boleh dijahitkan. Ini apakah dia raja yang datang dari sebuah negeri yang besar, atau dia presiden dari satu republik yang besar seperti tanah air kita Indonesia, atau dia seorang jenderal dengan bintang 4 yang telah menang dalam berbagai peperangan, atau dia menteri dari satu kabinet yang kuat dan stabil pemerintahannya, atau dia seorang penyapu labuh, seorang penyapu jalan, atau dia seorang tani yang datang dari dusun yang jauh, yang baru sekali itu melihat kota Jakarta dan sekali itu melihat kota Jeddah, sesudah itu tidak melihat lagi apabila dia pulang kampung. Pakaiannya sama. Ini tuan-tuan yang terhormat, dengan sangat kita perhatikan, sungguh-sungguh mengharukan hati kita. Sama sekali berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku telah datang ke tempat ini. Ya Tuhanku, aku minta diampuni, aku punya dosa. Ya Tuhanku, jarak antara aku dengan Engkau tidak jauh lagi. Doaku Engkau terima, permohonanku aku kabul.
engkau kabulkan, dan cintamu meresap ke dalam hatiku. Ini yang dirasakan apabila kita wukuf di Arafah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, Al-Hajju Arafah. Inti haji Arafah itu. Kalau tidak dapat berkumpul di Arafah pada tanggal 9 hari bulan Dzulhijjah, itu bukan haji namanya. Baik pun terdahulu 1 hari belum sah, atau kata kemudian 1 hari belum sah. Walaupun misalnya perhitungan kita di sini, misalnya hari Jumat wukuf, rupanya perhitungan orang di Mekah hari Kamis atau hari Sabtu wukuf. Perhitungan yang di Mekah itulah yang berlaku. Dengan demikian serentaklah orang mengerjakan haji. Tuan-tuan, saudara-saudaraku yang terhormat, ini satu keajaiban lagi. Beberapa kawan saya mengatakan, dan saya sendiri juga mengalami, apabila satu kali kita telah mengerjakan haji, sebelum pergi macam-macam debar jantung, apakah saya punya amalan akan sah, apakah saya akan diterima Tuhan, apakah saya punya mengerjakan syarat dan rukun haji ini tidak sempurna. Ini ketika sebelum pergi. Nanti apabila telah dikerjakan haji itu, oh begini, tidak sesukar sebagaimana yang saya pikirkan. Di dalam tulisan banyak syarat-syarat yang kita susah memikirkannya. Tapi apabila telah dikerjakan, murah rupanya. Sama dengan mengerjakan wudhu, saudara-saudara yang terhormat. Di dalam mengerjakan wudhu dikatakannya, mustilah wudhu itu mempunyai rukun. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Tapi setelah dikerjakan tidak 6. 4 cuma. Membasuh muka, membasuh tangan, sampai kepada 2 siku, menyapu kepala, lantas membasuh kaki. Yang niat tadi itu tersebut dalam rukun, tapi bekerja sendiri. Yang tertib memang itu ditertibkan. Mesti tidak boleh terdahulu membasuh kaki daripada membasuh muka. Begitu pula misalnya mengerjakan haji tadi. Begini, tapi setelah dikerjakan rupanya mudah, sehingga semua orang yang baru sekali naik haji ingin yang kedua, ingin yang ketiga. Tuan-tuan, saya sendiri mengalami. Alhamdulillah sudah banyak negeri yang saya jalani, sudah banyak hotel yang saya masuki. Bagaimana servisnya negeri-negeri yang besar, di Paris, di London, di Roma, di Jepang, dan di tempat-tempat lain. Penyelenggaraan di Mekah itu tidak seperti yang di Eropa atau di Jepang. Maklumlah karena orang sempit tiap-tiap tahun bagaimana bisa menyelenggarakan beribu-ribu, beratus ribu, berjuta. Saya tahu. Tapi apabila mengingat Mekah, saya ingin ke sana. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah hati manusia tertarik. Sebagaimana ada magnet yang menarik kita kepada Ka'bah. Magnet apa? Magnet cinta. Saya teringat memperkatakan cinta ini. Kalau sekiranya Isaac Newton, ahli pengetahuan tentang perkara daya tarik bumi yang terkenal di benua Eropa, mengatakan adapun antara alam itu tarik-menarik dengan daya tarik. Tapi Iqbal mengatakan lebih tinggi dari daya tarik. Apa? Daya cinta. Tuan-tuan yang terhormat, ini yang menyebabkan maka tiap-tiap tahun orang berduyun hendak pergi ke Mekah. Saya bercakap dengan beberapa kawan. Ada yang menteri, ada yang jenderal,
Ada orang yang biasa. Dia mengatakan, saya ingin ke Mekah. Saya ingin ke Mekah lagi. Sudah berapa kali Tuhan ke sana? Sekali. Saya pun sudah umrah, tapi ingin ke Mekah lagi. Mengapa? Saya sendiri tidak tahu. Nah ini tuan-tuan, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang menjadi peringatan kita sekarang. Sudah berduyun-duyun kawan kita, teman sebangsa kita, laki-laki dan perempuan yang pergi ke tanah Mekah pada tahun ini. Dan sekarang ini mereka sedang sibuk akan berangkat ke Arafah. Laki-laki dan perempuan. Rijalan, ada yang berjalan kaki, ada. Pernah orang-orang dari Pakistan, orang-orang dari Aljazair dan dari Tunisia, yang daratan tanahnya itu tidak ada batas laut dengan negeri Mekah, dia berjalan kaki. Masa Raja Abdul Aziz bin Saud masih hidup, menurut peraturan orang-orang itu kalau tidak cukup dia punya paspor, dia punya visa, tidak boleh, mesti ditahan. Tapi ketika beliau hidup, dia katakan, apabila dia akan naik haji, catat saja namanya, insya Allah selamat. Mereka pun pergi. Kita bangsa Indonesia juga tidak kurang cinta kita daripada itu. Cuma sayang, kita di batas laut. Kalau sekiranya antara pulau-pulau Indonesia tidak dibatas oleh laut dengan tanah besar Asia, tentu akan banyak juga bangsa kita yang pergi. Baru ini datang ke rumah saya seorang pemuda yang baru saya 2 tahun memeluk agama Islam dari keturunan Tionghoa. Dia menangis mengatakan, saya ingin ke Mekah Bapak, saya ingin ke Mekah. Ke Mekah saya bilang mesti menurut peraturan, mesti pakai paspor haji, mesti memakai visa dan lain-lain sebagainya. Saya akan ikhtiarkan. Meskipun tidak tercapai tahun ini, katanya, saya akan pergi ke Mekah. Memang tidak tercapai lagi tahun ini kalau engkau punya ongkos tidak cukup, saya katakan. Dia menjawab, biar saya dari sini ke Singapura. Lalu saya jalan kaki terus. Dengan air mata berlinang. Yang begitu itu ada yang tercapai. Kalau niatnya betul, insya Allah dicapaikan oleh Tuhan. Kalau dia meninggal di tengah jalan, dia syahid karena dari cita-citanya yang suci itu. Sebab itu maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW apa yang diajarkan, dikatakan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya, ganjarannya lain daripada surga. Apa di haji mabrur? Haji yang amalannya diterima oleh Tuhan. Apa tandanya? Tandanya apabila Tuhan telah kembali. Bagaimana perasaan Tuhan sesudah mengerjakan haji? Saya banyak melihat orang-orang apabila telah kembali dari haji, memang ada perubahan pada jiwanya. Dia menjadi lebih tekun. Dia lebih prihatin di dalam mengerjakan ibadah. Dia lebih banyak ke masjid. Dia lebih banyak mencintai orang lain. Dia banyak mementingkan amal ibadah. Dia banyak menolong kepada fakir dan miskin. Ini perubahan yang ada. Tapi kalau sekiranya kembali dari Mekah, setelah kita pulang sampai di tanah air kita, hati begitu juga kesatnya. Pikiran begitu juga kacaunya. Barangkali dia merasa pergi ke Mekah itu bukan pergi beribadat, melainkan pergi piknik. Na'udzubillah. Tuan-tuan, saudara-saudaraku, para pendengar yang terhormat. Sekarang saya ulang sekali lagi. Ucapan selamat kita kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sekarang tengah menghadapi ibadat ini.
Moga-moga dia dapat melakukan ibadahnya dengan baik menurut rukun dan syarat yang tertentu. Apatah lagi, tidak usah susah. Ada orang dari Indonesia, apa saya bisa hafal ini katanya? Ini bacaan-bacaan doa waktu tawaf, bacaan-bacaan doa waktu sa'i. Saya jawab, itu mudah. Sampai di sana ada orang-orang penunjuk jalan, mutawif, yang mengajarkan kita sejak dari bacaan pertama, di syaut yang pertama, sampai kepada 7. Demikian juga di antara sa'i Bukit Safa dan Marwah. Sejak daripada langkah pertama, dari Bukit Safa, sampai penghabisan di Bukit Marwah. Ada orang yang mengajarkan. Kalau yang kedua, ketiga tidak diajarkan lagi. Segala doa bacalah. Segala ayat bacalah. Tundukkan hati kepada Allah. Minta ampunan dari ridhanya. Kita akan menjadi pulang kembali ke tanah air dengan jiwa yang kaya, dengan hati yang besar, dengan keridhaan. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kita pun ridha kepada Allah. Karena kita telah merasa takut akan azabnya, rindu akan nikmatnya yang kita harap-harapkan selalu. Itulah kekayaan batin. Uang bisa habis, kekayaan bisa pudar, tapi iman kita minta kepada Tuhan, moga-moga ditambahnya dan kita selamat dunia dan akhirat. Sekianlah dulu. InsyaAllah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.